지문도 없고 소지품도 없다. 아, 제가 작년 여름에 혹시 지금은 안 되는 거예요? 연락하지 마. 미안해요. Pagi itu, Linami dibangunkan oleh alarm di ponselnya. Dia bersiap-siap untuk bekerja di bagian marketing di sebuah perusahaan startup. Nami adalah seorang pekerja keras. Ia juga sering membantu di kafe milik ayahnya. Meski hidupnya datar-datar saja, Nami sangat bergantung pada ponselnya untuk segala urusan, mulai dari pengingat waktu hingga pekerjaan dan komunikasi. Suatu malam setelah bersenang-senang dengan teman-temannya, Nami kehilangan ponselnya dalam perjalanan pulang ke rumah. Ponselnya terjatuh waktu di dalam bis dan seorang pria mengambil ponsel tersebut. Keesokan paginya, teman Nami yang bernama Enjo menelpon ke ponselnya dan diterima oleh pria tersebut. Pria itu mengaku menemukan ponsel Nami dan ingin mengembalikannya. Namun pria itu menggunakan suara palsu dan menyamar sebagai perempuan yang tulus ingin mengembalikan ponselnya. 미남이. Enjo menemui Nami yang masih dalam keadaan mabuk dan memberitahunya tentang telepon dari orang yang mengaku menemukan ponselnya. Nami kemudian menghubungi orang tersebut dan memintanya untuk mengembalikan ponselnya di kafe ayahnya. Setelah percakapan selesai, pria itu memecahkan layar ponsel Nami dan sepertinya memiliki rencana jahat. Sewaktu berada di kafe ayahnya, Nami menerima telepon dari seseorang yang berniat mengembalikan ponselnya dan mengatakan bahwa ponsel Nami rusak. Orang tersebut mengatakan telah menanggung semua biaya perbaikan dan memberikan alamat tukang reparasi tempat Nami dapat mengambil ponselnya. Setelah menemukan tempatnya, Nami memasuki gedung tersebut meskipun terlihat terbengkalai. Di sana, dia bertemu dengan seorang pria yang mengenakan masker dan topi agar identitasnya tidak terungkap. Pria tersebut memberikan formulir untuk diisi oleh Nami sebelum melakukan perbaikan pada ponselnya, termasuk meminta kata sandi keamanan ponsel Nami. Pria tersebut yang kemudian kita kenal sebagai Junyong menambahkan sebuah spyware ke dalam ponsel Nami. Begitu Nami mengambil ponselnya kembali, Junyong dapat melihat aktivitas Nami melalui ponsel tersebut sepanjang waktu. Junyong dapat melacak setiap gerakan Nami, sementara Nami tidak menyadari bahwa dia sedang diawasi dan dipoto melalui kamera ponselnya. Junyong mulai mengumpulkan informasi detail dari kehidupan pribadi Nami melalui ponselnya. Dia dapat melihat rutinitas harian Nami dan kemana dia pergi serta siapa yang dia temui, termasuk tempat Nami bekerja. Junyong juga tahu alamat rumah Nami dan kode masuk untuk rumahnya. Sementara itu, Junyong terus muncul dalam kehidupan Nami dengan cara yang berbeda-beda. Dia datang ke kafe Nami dan meminta jus buah plum yang sebenarnya sudah tidak terdaftar di menu. Di tempat kerjanya, Nami mendapat kabar menggembirakan. Bosnya akan menaikkan gaji 2 kali lipat secara diam-diam karena kinerja Nami pada perusahaannya. Lalu mereka berfoto bersama. Di tempat lain, ayah Jungyong, seorang detektif polisi bernama Jiman, sedang menangani kasus pembunuhan yang sangat mengerikan. 지문도 없고 소지품도 없다. Para polisi belum menemukan petunjuk sama sekali dari kasus tersebut. Namun Jiman memperhatikan bahwa mayat-mayat ini dikuburkan dekat pohon plum yang pernah ia tanam bersama putranya. Jiman merasa semua pembunuhan ini kemungkinan berhubungan dengan putranya yang menghilang bertahun-tahun lalu. Jiman kemudian menemui mantan istrinya untuk melacak lokasi anaknya. Ternyata dia juga tidak tahu keberadaan Junyong. Tak lama kemudian, rekannya mengabarkan telah menemukan tempat persembunyian Junyong. Kini telah ditemukan lagi 7 mayat yang terkubur di sekitar pohon plum.
Jiman terus didesak rekannya agar segera mengungkap Junyoung demi kelangsungan karirnya. 전세 이중 계약해서 내가 여기가 어딘지 한번 알아볼까? 그냥 가는 거야? 어떡할 거냐고! Segera dia mendatangi alamat itu. Dia menemukan beberapa bukti keterlibatan Junyoung pada kasus ini. Sebenarnya Junyoung tahu ada seseorang di rumahnya. Maka dia pergi ke kafe untuk menemui Nami dengan alasan akan membeli CD musik bekas yang dijual Nami secara online. Dia juga memberikan kartu namanya yang menyebutkan bahwa dia adalah seorang IT di sebuah perusahaan. 재밌게 잘 보세요. 안녕히 가세요. Ayahnya memperingatkan agar dia berhati-hati dengan Junyoung dan harus selalu membawa pisau pemberian ayahnya. Junyoung yang tahu semua percakapan itu mengikutinya sampai ke rumah dan menyekapnya agar tidak jadi penghalang hubungannya dengan Nami. 남이는 건드리지 맙시다. 말도 안 되는 생각하지 마. 아우, 무서워. Malam itu, Eunjo datang ngajak Nami minum karena dia sedang ada masalah dengan ibunya hingga mereka bangun kesiangan. 나 즉시 좀 불러줘. 즉시. Dalam perjalanan menuju kantornya, dia dikagetkan dengan munculnya postingan foto di akunnya dengan kata-kata kasar yang melecehkan rekan kerjanya. Sesampainya di kantor, dia berusaha menjelaskan kalau teleponnya diretas dan dia tidak pernah memposting itu. Namun bos dan temannya tidak percaya dan marah karena postingan itu menyebabkan kerugian besar bagi perusahaan. 뭐가 달라지는 것 같아? Nami dan Eunjo meminta bantuan Junyoung untuk membantu mengetahui siapa yang meretasnya. Junyoung memberikan penjelasan yang rumit pada Nami tentang bagaimana cara kerjanya. Nami yang mudah tertipu mempercayainya tanpa ragu. Bahkan saat dia dihasut, dia pun percaya kalau Eunjo yang melakukannya. Tentu saja Eunjo marah dan kecewa dituduh seperti itu oleh sahabatnya. 해보라고. 증거 있어? 너 진짜? 연락하지 마. Nami merasa bersalah karena telah menuduh Eunjo. Lalu dia membantingkan HP ke lantai hingga layarnya retak. Dia akhirnya ingat bahwa beberapa hari yang lalu ia pernah memberikan passwordnya pada tukang servis ponsel. Sementara itu, Jiman dan rekan detektifnya terus menyelidiki Junyoung dan menemukan toko reparasi ponsel milik Junyoung. Mereka pun pergi ke sana untuk melakukan penyelidikan lebih lanjut. Di sana mereka menemukan toko tersebut dalam keadaan berantakan dengan kertas dan perangkat berserakan di seluruh ruangan. Kebetulan di saat yang sama, Nami juga pergi ke tempat tersebut sambil membawa polisi. Nami bercerita pada Jiman bahwa ponselnya telah diretas selepas melakukan reparasi di toko itu. Mereka akhirnya bekerja sama untuk menemukan dan menangkap Junyoung. Nami yang sudah sadar bahwa ponselnya telah disadap berpura-pura tidak tahu, lalu menghubungi Junyoung untuk datang ke apartemennya. Setelah Junyoung sampai di depan gedung, Jiman dan rekannya menghadang Junyoung. Tapi karena keahlian Junyoung berkelit dan Jiman merasa tidak mengenalinya, dia pun berhasil melarikan diri. 근데 총을 보고도 안 놀라시네. 아니, 가만히 있어봐, 이 사람들. 다시 한번 사과드리겠습니다. Junyoung mengabari Nami kalau dia tak bisa datang. Mereka kemudian menyusun rencana selanjutnya. Nami menukar SIM-nya dengan ponsel lamanya yang tidak terpakai agar Junyoung tak bisa melacaknya lagi. Jiman kemudian mengantar Nami menginap di rumah ayahnya demi keselamatannya. Saat turun dari mobil, Nami mengatakan bahwa dia akan terus mengabari Jiman. Setiba di rumah ayahnya, Nami melihat ayahnya sedang memakai selimut dan dia memutuskan untuk tidak mengganggunya. Saat dia mau tidur di kamarnya, Junyoung tiba-tiba mengirimkan pesan dan menanyakan kenapa dia mengganti ponselnya. Junyoung menyuruh Nami untuk menelponnya, namun ternyata dia mendengar suara ponsel yang bergetar dari atas plafon rumahnya. Nami pun panik dan segera kembali memasuki kamar ayahnya dan menemukan bahwa ayahnya tak ada di tempat tidur. 아빠!
거 집착하는 거 그래서 이상해. Pria itu muncul dan marah padanya karena telah merusak rencananya. Dia memperlihatkan foto ayahnya yang terikat, kemudian menyuruh Nami untuk mengabari Jiman melalui SMS bahwa dia baik-baik saja. Pria itu lalu pergi ke kamar mandi. Betapa kagetnya Nami melihat ayahnya terikat di bak mandi yang penuh dengan air. 아빠 불러줘. 그것부터 내려놔. 너 다리 묶어. Pria itu menyuruh Nami mengikat kakinya dan dia kemudian mengikat tangan Nami lalu menutup mulutnya. Selanjutnya dia ditenggelamkan bersama ayahnya di bak mandi. Tak lupa dia mengambil gambar korbannya sebelum meninggal. Setelah mengunci keduanya di sana, pria itu kembali ke ruang tamu dan menemukan catatan yang ditulis Nami yang sebelumnya ditujukan pada Jiman bahwa dia tak akan mengabari melalui SMS, tapi hanya lewat telepon. Pria itu pun panik. Tak lama setelah itu, Jiman dan rekannya masuk dan berhasil menghajar pria itu habis-habisan. 준영이 죽은 거 아니잖아. 준영이에요. 그만 좀 때려요. 아빠. 이거 진짜 속네? Sementara rekannya menyelamatkan Nami dan ayahnya. Ternyata pria itu bukan Junyoung, tapi pembunuh yang mengambil identitas Junyoung. Putranya yang bernama Junyoung adalah salah satu korban dari pria ini. 미안해요. Nami yang berhasil diselamatkan secara diam-diam mengambil pistol polisi itu. Dia lalu bangkit dan berjalan ke arah pria itu dan menembaknya. Berita itu kemudian viral dan motif pembunuh berantai ini belum diketahui karena pelaku belum pulih, belum bisa diinterogasi. Film pun selesai.